Pernah nggak sih Anda lihat benda yang kelihatannya sepele, kayak papan tanda di dinding, tapi ternyata di baliknya ada cerita yang kompleks banget? Nah, kali ini kita akan coba mengurai makna di balik sebuah papan tanda dari rumah sakit dan apa yang bisa kita pelajari dari situ tentang privasi, martabat, dan juga hukum. Kalau dilihat sekilas, papan tanda ini kan kelihatan biasa aja ya. Tapi pesan apa sih yang sebenarnya mau disampaikan? Ini bukan cuma soal larangan loh, tapi ini soal pernyataan tentang nilai-nilai yang penting. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling jelas dulu ya, yaitu aturan yang tertulis gamblang di papan tandanya. Larangannya tuh lugas banget, jadi nggak ada ruang buat salah interpretasi. Coba perhatikan deh, kata kuncinya ditulis dengan huruf kapital, tebal, warna merah, dilarang. Wah, ini kata yang kuat banget ya, tanpa kompromi. Langsung ngasih batasan yang tegas. Papan tanda ini kemudian merinci ada 4 hal spesifik yang dilarang, masing-masing ada ikonnya sendiri. Mulai dari mengambil foto, menggunakan ponsel, merekam suara, sampai merekam video. Intinya sih, segala bentuk dokumentasi digital itu nggak diizinkan sama sekali. Jadi, siapa sebenarnya yang mau dilindungi sama aturan ini? Jawabannya ternyata luas banyak loh. Bukan cuma pasien, tapi juga keluarga mereka, para staf medis, dan bahkan seluruh karyawan yang ada di area rumah sakit. Jadi ini kayak payung perlindungan untuk semua orang di sana. Nah, sekarang kita coba geser ke alasan di balik larangan ini. Kenapa sih aturan ini penting banget? Jawabannya ternyata lebih dalam dari sekedar soal kepatuhan loh. Di bagian atas papan tandanya, kita bisa lihat ada frasa kunci, demi kenyamanan. 2 kata ini adalah inti dari keseluruhan pesan. Ini ngasih tahu kita kalau aturan ini ada bukan untuk membatasi, tapi justru untuk melindungi. Kata kenyamanan di sini maknanya dalam banget. Ini bukan cuma soal nyaman secara fisik, kayak adem atau kursinya empuk. Tapi ini tentang menciptakan ruang yang aman secara emosional, di mana privasi itu dihargai dan martabat dijaga. Tujuannya ya untuk memastikan pasien merasa aman di saat-saat paling rapuh mereka, dan staf juga bisa kerja dengan fokus. Slide ini nunjukin kontras yang menarik nih. Di satu sisi, ada papan tanda dengan aturan yang super ketat. Tapi di sisi lain, kita lihat bagian luar rumah sakitnya kelihatan ramah dan terbuka. Ini seolah-olah nunjukin kalau aturan tegas di dalam itu justru bertujuan untuk menjaga tempat penyembuhan ini sebagai tempat yang aman dan bisa dipercaya. Eits, jangan salah, larangan ini bukan sekedar aturan internal rumah sakit loh. Papan tanda ini ternyata didukung oleh dasar hukum yang kuat. Yuk, kita lihat aturan apa aja yang ada di baliknya. Papan tanda ini nyantumin beberapa undang-undang yang jadi landasannya. Ada UU Telekomunikasi buat melindungi privasi komunikasi, UU Praktik Kedokteran yang menjaga kerahasiaan pasien, sampai UU ITE dan Hak Cipta. Semuanya ini saling terkait, jadi kayak jaring pengaman hukum yang kokoh banget. Coba deh, kita fokus ke yang paling relevan. UU Praktek Kedokteran. Undang-undang ini tuh tiangnya privasi medis di Indonesia. Isinya mewajibkan kalau rahasia pasien itu harus dijaga, bahkan setelah pasiennya meninggal dunia. Ini udah kayak sumpah suci di profesi kedokteran. Terus ada UU ITE. Nah, ini relevan banget sama zaman sekarang. Gampangnya gini, undang-undang ini bilang kalau ngambil foto atau video pasien tanpa izin, terus disebarin di internet, itu bisa kena masalah hukum yang serius. Ini adalah perlindungan privasi di zaman digital. Oke, terakhir, yuk kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas. Masalah ini tuh sebenarnya jauh lebih besar dari sekadar satu rumah sakit aja. Ini adalah cerminan dari tantangan global yang kita hadapi bersama. Jadi, meskipun papan tanda ini asalnya dari Rumah Sakit AR Bunda di Prabu Mulih, pesannya itu universal banget. Setiap rumah sakit di seluruh dunia pasti menghadapi tantangan yang sama. Gimana caranya menyeimbangkan keterbukaan dengan kebutuhan mutlak akan kerahasiaan pasien di dunia yang serba terhubung ini? Pada akhirnya, semua aturan ini tuh kembali ke satu tujuan inti. Seperti yang dilambangkan sama logo rumah sakit ini, memastikan bahwa setiap orang yang masuk ke dalamnya itu masuk ke zona kepercayaan. Sebuah tempat di mana proses penyembuhan bisa terjadi tanpa ada rasa takut privasi mereka dilanggar. Nah, dari semua pembahasan tadi, kita jadi punya satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Di era di mana kita seolah-olah didorong untuk nge-share setiap aspek kehidupan kita, gimana ya cara kita menarik garis batas untuk melindungi ruang-ruang yang paling sakral dan pribadi? Ini adalah pertanyaan yang kayaknya harus kita jawab bersama-sama nih.